Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirta Wijaya dengan NPM C0C02308 dari Prodi D3 Akuntansi kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang matematika dalam penilaian obligasi dan saham. Pengertian saham dan obligasi. Definisi saham. Saham adalah surat bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan yang melakukan penawaran umum atau go public dalam nominal dan persentase tertentu. Sementara itu, saham merupakan jumlah satuan dari modal kooperatif yang sama jumlahnya bisa diputar dengan berbagai cara berdagang, dan harganya bisa berubah sewaktu-waktu tergantung keuntungan dan kerugian atau kinerja perusahaan tersebut. Definisi obligasi. Kata obligasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu obligatie atau obligat, yang berarti kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan atau surat hutang, suatu pinjaman negara atau daerah atau perseroan dengan bunga tetap. Menurut Undang-Undang Dasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, obligasi konvensional yaitu surat berharga jangka panjang yang bersifat hutang yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi dengan kewajiban membayar bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok pada saat jatuh tempo. Lanjut, jenis-jenis obligasi, yaitu ada obligasi suku bunga tetap, suku bunga mengambang, junk bond, obligasi tanpa bunga, inflasi, indeks, beragun aset, subordinasi, abadi, atas unjuk, tercatat, daerah, obligasi tanpa warkat, obligasi lotre, obligasi perang atau war bond. Obligasi berbunga atau coupon bond. Obligasi berbunga merupakan obligasi yang memberikan bunga secara periodik kepada pemegangnya. Setiap obligasi berbunga memuat nilai nominal besarnya utang yang akan dilunasi pada saat jatuh tempo, tanggal jatuh tempo yaitu tanggal pelunasan obligasi, tingkat bunga obligasi atau kupon yang biasanya dinyatakan per tahun, tanggal pembayaran bunga atau apakah bunga setahun sekali atau setahun 2 kali. Lanjut, ini rumus penentuan harga wajar. P sama dengan seperti yang Anda lihat dengan keterangan F sama dengan nilai nominal atau nilai pari obligasi. C sama dengan tingkat bunga kupon obligasi per periode. C sama dengan pembayaran bunga per periode. I sama dengan yield per periode. N sama dengan jumlah periode. P sama dengan harga wajar obligasi. Amortisasi premium dan diskon obligasi. Jika yield sama dengan bunga obligasi yang dibayarkan, maka harga wajar obligasi adalah sebesar nilai nominal parnya. Jika yield lebih rendah dari bunga obligasi yang dibayarkan, hal ini lebih menarik investor sehingga bersedia membayar di atas nominalnya. Obligasi dijual dengan premium. Jika yield lebih tinggi dari bunga obligasi yang dibayarkan, hal ini kurang menarik investor sehingga harus dijual di bawah nilai nominalnya. Obligasi dijual dengan diskon. Penyesuaian nilai premium dan diskon obligasi secara periodik sehingga tidak ada lagi pada saat jatuh tempo disebut amortisasi premium atau diskon atau amortisasi agio atau disagio. Berikut contoh amortisasi premium dengan soal susunan tabel amortisasi sebuah obligasi bernilai nominal 500 juta rupiah jatuh tempo 40 tahun lagi dengan kupon J1 sama dengan 15% jika investor mengharapkan yield 10% PA. Seperti yang Anda lihat jawabannya yang ada di layar. Lanjut, contoh diskon obligasi. Susunan tabel amortisasi sebuah obligasi bernilai 1 juta rupiah yang dikeluarkan 1 Januari 2004 dan jatuh tempo 5 tahun lagi dengan kupon J2 sama dengan 8% jika investor mengharapkan yield 10% PA. Hitung juga nilai buku obligasi per 1 Juli 2006. Inilah jawabannya seperti yang Anda lihat di layar. Lanjut, cara untuk menghitung persamaan saham yang tidak membagikan dividen sama seperti menilai obligasi yang tidak berbunga. P sama dengan PN
dalam kurung 1 plus K per N. Dengan P sama dengan harga saham saat ini, PN sama dengan harga saham pada tahun N, min K sama dengan tingkat diskonto atau tingkat return tahunan yang diharapkan investor. Min N sama dengan jumlah periode dalam tahun. Dengan inilah contoh soal seperti di layar. Lanjut, persamaan untuk menghitung nilai wajar saham dengan dividen yang tidak mempunyai pola nilai teratur adalah P sama dengan D1 tambah D2 tambah DN tambah PN. Dalam kurung 1 plus K, dalam kurung 1 plus K 2, titik-titik, dalam kurung 1 plus K N per N 1 tambah, dalam kurung 1 tambah K per N. D1 sama dengan dividen setahun lagi, D2 sama dengan dividen 2 tahun lagi, DN sama dengan dividen N tahun lagi, PN sama dengan harga saham pada periode N. Dengan contoh seperti yang Anda lihat di layar. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.